Luis Milla menilai dihentikannya Liga 1 musim 2022-2023 cukup merugikan Persib yang saat ini performa sedang meningkat. Persib sudah dalam kondisi siap untuk bertanding menghadapi Persija pada pekan ke-11. Meski demikian, Luis Milla tetap menghormati dan menghargai keputusan dihentikan sementara kompetisi Liga 1 2022-2023. Tapi situasinya seperti ini. Kalian tahu ada tragedi yang sangat besar di Malang. Tapi, saat ini Persib dalam aspek sepak bola sedang bagus dan bagi saya ini menjadi masalah, ujarnya. Sambil menunggu informasi selanjutnya terkait kompetisi, Milla tetap memberikan program latihan kepada anak asuhnya selama 4 hari di pekan ini. Dengan harapan, kondisi kebugaran pasukannya tetap terjaga. Tetapi kami juga tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa berlatih dengan maksimal di lapangan, ujarnya. Setelah menjalankan program latihan selama 4 hari, Luis Milla memberikan waktu kepada pemain untuk berlibur. Pasalnya di akhir pekan ini tidak ada pertandingan. Kami juga akan libur selama 3 hari, karena tidak mungkin bertanding di akhir pekan ini. Saya rasa harus ada kesinambungan antara pemerintah, federasi dan klub. Mereka harus bersama-sama agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang, ucap Luis Milla. Menurut saya yang pertama adalah hubungan antara pihak pemerintah dan federasi untuk bekerja bersama-sama. Ini adalah kunci untuk lebih siap mengantisipasi kejadian seperti ini, kata Milla menambahkan. Selain itu, Milla menegaskan, saya rasa orang-orang yang datang ke stadion tentu ingin menikmati pertandingan, menyaksikan kemenangan, tandasnya. Tapi tentu tidak mungkin waktu selalu menang, tidak mungkin terus-menerus meraih kemenangan. Para pemain juga tentu saja ingin menang tapi tidak mungkin terjadi, ujarnya. Gegara pelatih Persib Luis Milla lakukan ini, Bobotoh minta pemain Getafe boyong ke Bandung. Melansir Instagram pelatih Persib, Luis Milla tiba-tiba diserbu para penggemar berat Maung Bandung. Kebanyakan mereka meminta Luis Milla untuk memboyong pemain di klub kasta tertinggi Liga Spanyol, yakni Getafe CF, Luis Milla Manzanares. Komentar permintaan itu tidak lepas dari Luis Milla yang memposting foto ucapan selamat kepada Luis Milla Manzanares. Dilansir dari transfermarkt.com pada Sabtu 8 Oktober 2022, profil Luis Milla Manzanares merupakan pemain di klub kasta tertinggi Liga Spanyol, yakni Getafe CF, yang berposisi sebagai gelandang tengah Getafe CF. Diketahui sebelum ke Getafe, Luis Milla Manzanares merupakan bintang Granada. Penampilan gemilangnya di Granada menarik perhatian sejumlah klub mapan benua biru. Bahkan Granada sampai pasang banderol selangit. Granada sendiri tak mau mempersulit kepergian Luis Milla Manzanares. Getafe yang sangat berminat. Lalu Granada menawarkan angka 10 juta euro. Getafe ingin menurunkan harga banderol tersebut hingga 50% alias ingin membajak Luis Milla Manzanares di harga 5 juta euro. Negosiasi Granada dan Getafe berhasil. Getafe dapat merampungkan negosiasi tersebut dan membawa Luis Milla Manzanares. Lebih lanjut, ternyata Luis Milla sangat merindukan putranya yang juga merupakan pemain sepak bola profesional. Dilansir dari akun Instagram @luismillacoaca pada Jumat 7 Oktober 2022, Luis Milla mengunggah foto anaknya. Terlihat kenyang duduk di sofa berwarna putih sedang tertawa bersama. Selain itu, Luis Milla juga memperlihatkan foto dirinya bersama sang anak ketika masih berseragam klub kasta tertinggi Liga Spanyol, yakni Valencia. Selamat ulang tahun @luismilla_6 bangga dengan dirimu yang telah menjadi orang hebat. Aku merindukanmu pada unggahan tersebut. Banyak bobotoh yang meminta Milla memboyong anaknya ke Persib. Musim ini, Luis Milla Manzanares baru tampil sebanyak 1 pertandingan bersama Getafe CF. Dengan posisi Luis Milla Manzanares sangat cocok dengan Persib yang membutuhkan gelandang serang. Patut dinantikan apakah Luis Milla akan menuruti bobotoh dengan mengajak dan membajak anaknya untuk berkarier di Indonesia. Pelatih dan pemain Persib sedang libur. 3 penggawa Persib Bandung ini harus gabung Jakarta. Para pemain Persib sedang menikmati masa libur yang diberikan pelatih Luis Milla di akhir pekan ini. Namun, 3 pemain Persib terpaksa menunda rencana liburannya karena tugas negara. Ketiga pemain tersebut adalah Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Ferdiansyah Cecep.
Mereka kembali dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan bersama para penggawa Garuda Nusantara. Julukan Timnas U20 Indonesia. Garuda Nusantara telah diagendakan akan mengikuti beberapa rangkaian turnamen, termasuk Piala Asia U20, yang akan digelar di Uzbekistan pada Maret 2023. Dikutip dari laman resmi persib.co.id, pemanggilan ketiga pemain muda Maung Bandung oleh Timnas U20 tertuang dalam surat bernomor 4110-AGB-617-X-2022. Sebagai rangkaian persiapan turnamen tersebut, PSSI akan melakukan pemusatan latihan. Bunyi surat yang ditandatangani Sekretariat Jenderal PSSI, Yunus Nusi, tertanggal 4 Oktober 2022. Maka dengan ini PSSI memanggil Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Ferdiansyah untuk mengikuti kegiatan Tim Nasional Indonesia. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Kakang, Robby, dan Ferdiansyah, serta punggawa Timnas U20 lainnya akan melakukan pemusatan latihan di beberapa lokasi. Selain di Jakarta, skuad Timnas U20 akan mengikuti TC juga di Turki, mulai tanggal 10 Oktober sampai 5 November 2022. Setelah itu, Timnas U20 akan bertolak ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan hingga 4 Desember 2022. Diharapkan yang bersangkutan sudah bergabung di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2022, tulis surat tersebut. Sebelumnya di Timnas Indonesia U20 berhasil lolos sebagai juara grup F di fase kualifikasi Piala Asia U20. Setelah berhasil meraih sapu bersih 9 poin dari 3 pertandingan menghadapi Timor Leste 4-0. Hong Kong 5-2, dan Vietnam 3-2. Di ajang Piala Asia U20 tahun 2023 di Uzbekistan, skuad asuhan Sintayong tersebut akan menghadapi 15 tim tangguh lainnya pada 1-18 Maret 2023. Di antaranya Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan tuan rumah Uzbekistan. Timnas U20 Indonesia terakhir kali meraih kesuksesan dalam ajang yang sebelumnya bernama Kejuaraan U19 AFC tersebut pada tahun 1961, yang menjadi satu-satunya gelar terbaik di ajang tersebut. Namun, Timnas U20 Indonesia tercatat 2 kali meraih gelar runner-up, yaitu pada tahun 1967 dan 1970. Kemudian, 1 kali peringkat ketiga pada tahun 1962 serta 2 kali gelar terbaik keempat pada tahun 1960 dan 1964. Adu tiki-taka pelatih top Eropa. Luis Milla dan Thomas Doll akan saling jumpa. Ini prediksi taktik Persib versus Persija. Dua pelatih asal Eropa yang sudah banyak pengalaman dalam menerapkan strategi modern di laga Persib versus Persija di Stadion GBLA. Kendati kedua pelatih diprediksi bakal menerapkan taktik di laga El Clasico Persib versus Persija, namun keduanya juga akan saling intip untuk mengeksploitasi kelemahan masing-masing. Berikut analisis dan prediksi strategi Luis Milla dan Thomas Doll pada laga Persib versus Persija. 1. Strategi Luis Milla di Persib. Tentu, Persib di bawah asuhan Luis Milla bakal berpotensi menerapkan skema 3-4-3 ofensif sama seperti saat berhadapan dengan Rans Nusantara FC. Hal itu tak terlepas dari faktor tuan rumah yang bakal disandang Persib di pertemuan kontra Persija. Skema 3-4-3 ala Luis Milla menitik beratkan pada kekuatan di lini tengah sebagai mesin utama dalam menggerakkan serangan maupun bertahan. Kedua sisi flank diubah menjadi gelandang kanan atau kiri untuk memberikan dukungan pada lini depan dan bertahan sejak di lini tengah. Kedua gelandang kiri dan kanan akan bekerja ekstra dalam melakukan penyerangan dan bertahan sama apiknya. Mengingat jika lemah di kedua sisi tersebut, maka dipastikan akan ada kebocoran di lini belakang karena 3 bek sejajar di depan gawang. Pastinya akan berbagi tugas dengan yang mengawal pemain Persija yang lolos dan mendekati area kotak 16 Persib. Dan kedua posisi itu kemungkinan besar akan diisi oleh 2 pemain sayap cepat Persib, Salnando di kiri dan Herdiana di kanan. Salnando bisa saja tergeser oleh Daisuke Sato jika Victor Iguanova pulih dan bisa diturunkan di laga kontra Persija. 2. Strategi Thomas Doll di Persija. Sementara untuk Persija, pelatih asal Jerman, Thomas Doll diprediksi akan menitik beratkan pada lini belakang Macan Kemayoran.
Skema 5-3-2 diprediksi jadi yang paling potensial dimainkan oleh Thomas Doll untuk Persija. Strategi tersebut sukses diterapkan Thomas Doll kala Persija bersua Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu 28 September 2022 lalu. Dalam taktik tersebut, 5 bek sejajar akan mengawal kotak 16 Persija. Skema yang bisa diterapkan tentu counter attack cepat dengan mengandalkan aliran bola ke lini tengah atau depan, serta meminta kedua sisi flank aktif bertahan terlebih dahulu, dan saat melakukan serangan, mereka segera diminta naik untuk membantu memberikan crossing manja kepada Abdullah Yusuf Halal atau Michael Kemencik.